Bismillahirrahmanirrahim. Maniyatul wudu. Sekarang sudah berada di bab niat wudu. Kemarin furudul wudu. Furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu iku 6. Al awalu an-niyat. Kasih surat. Asani ghuslul wajhi. Asalitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u masu ba'dar ra'si. Al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu tartib. Saya ulang, furudul wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyat muqtaranan bi fi'li. Ingat yang namanya niat wudu ketika ghuslul wajhi. Itu ya. Santriwan santriwati ketika niat mengambil air wudu berarti pas pada saat membasuh muka. Asaritul ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga yaitu utawi kang nomor 3 iku mbasuh tangan loro sertane sikut loro. Jadi sampai sikut. Ulangi lagi ya. Bahkan boleh dan bagus sampai dilebihi. Karena besok di yaumil kiamah kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad itu dari orang-orang yang membiasakan mengambil air. Ini udah dipraktekkan belum kalau mau tidur mengambil air wudu? Alhamdulillah. Ar-rabi'u masu ba'dar ra'si, yaitu tawi kang nomor 4 ngusap. Itu ya. Berarti kalau ngusap sebagian, tapi afdal bagus untuk semuanya juga. Al-khamisul ghusl rijlaini ma'al ka'baini. Tawi kang nomor 5 iku masuk sikil loro sartane kiri apa? Maksudnya kiri dan kanan ka'baini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartib. Maniyatul wudu iku apa utawi niate wudu. Niate wudu apa ya? Nawaitu wudu'a rafil hadasil asghari. Nawaitu raf'al hadatsil asghar. Utai niat wudu iku niat ingsun ing ngilangake hadas silik asghari. Hadas silik mal hadatsul asghar iku apa utawi hadas kang cilik. Wa kullu ma yubtilul wudu. Utawi hadas cilik iku saben-saben barang kang batalake apa ma ing wudu. Alladzi yubtilul wudu iku apa utawi perkara kang batalake wudu iku yubtilu sang batalake ing wudu. Jadi ada perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Ingat ya, sholat itu dapat sempurna ketika Anda melakukan wudunya dengan sempurna. Jadi sebelum dilihat sama malaikat rahmatnya Allah, pertama kali yang dilihat sebelum Anda sholat itu cara mengambil air wudunya atau cara berwudu. Dan tolong para santriwan dan santriwati, kalau sudah orang mengambil air wudu aja dijak ngomong. Itu ya, sing mau orang ngomong barang wudu takoni lagi kumur-kumur mani. Itu kalau ada orang yang lagi wudu kumur-kumur jak ngomong semprot nabae. Begitu. Nawa itu atau dia basuh bismillahirrahmanirrahim. Set kon pangkate primen. Pokok harus salat. Wah, itu aja. Ya. Ngerti lagi wudu kan dijak ngomong. Makanya itu ketika kita kepengin yang namanya sholatnya diterima di sisi Allah itu harus melalui proses. Nah, prosesnya yang pertama adalah mengambil air wudu. Jangan diajak ngomong, nah makruh. Pemaning wis ngobrol-ngobrole lama lagi, seneng lagi, yang diajak ngobrol, walah, ya. Bahasa Inggrisnya itu lelet. Apa? Lelet. Jadi begitu kumur-kumur, kan pergi mari diam bu ya. Aku tanya aja pada Isa wiridan. Terus ya ini lagi banyak wudu tapi dijang maka nggak konsentrasi. Kan mengambil air wudu kan
dalam keadaan kita lagi beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yabtilul wudu khamsatun, utawi perkara kang batalake wudu, alladzi iku lima. Ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 4. Enggak apa-apa, kita pakai yang 5. Nanti di Safinatun aja 4. Al-awalu khuruju syai'in min ahadits sabilaini. Al-awal utawi kang kawitan iku metune suci saking salah sijine sabilaini dalam kang loro. Jadi keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, depan dan belakang. Jadi selain sperma, apapun yang keluar dari lubang depan atau kubul dan lubang belakang atau dubur, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci ataupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudu. Jadi kalau mau ambil air wudu, perhatikan. Makanya laki-laki biasanya kalau mengambil air wudu, biasanya itu dalam keadaan posisi kepengin ke kamar mandi terlebih dahulu. Saya mau ambil air kencing. Air kencingnya itu ketika laki-laki itu juga harus diperhatikan. Kalau selama ini kita mengambil air wudu, mohon maaf, kalau selama itu kita ke belakang, kemudian mau ngambil air wudu tapi membuang air kecil terlebih dahulu, diusahakan untuk santriwan itu dalam keadaan posisi ketika buang air kecil itu dalam keadaan duduk, gitu ya. Tak boleh berdiri. Orang itu kalau selalu dia mengambil air kencing dalam keadaan berdiri, maka dia rentan kena penyakit prostat atau kencing manis. Hati-hati. Jadi ke kamar mandi ya sudah berdiri gitu, ya boleh. Makanya kan waktu kecil kita teringat dulu kita, kalau orang tua kita itu ya kencingnya juga sambil berdiri, berarti kita kencingnya lari. Jadi jangan berdiri, duduk, jongkok, dan kaki kirinya itu diangkat. Jadi bukan hanya jongkok tapi begini. Ini yang khusus laki-laki. Itu ya, diperhatikan. Kalau Anda buang air kecil, kemudian habis itu mengambil air wudu, Anda dalam keadaan posisi berdiri, pasti ada sesuatu yang keluar dari kubulnya atau lubang depannya, pasti itu. Ya. Tapi kalau Anda caranya Nabi Muhammad, ini caranya duduk begini, itu jenengan nggak bakal keluar yang laki-laki. Apalagi ketika dipegang itu sampai dehem 3 kali. Ya. Jadi dipencet, kemudian didekhamkan, itu sudah nggak keluar. Lah bahayanya orang-orang yang selama ini dia mengambil air kecil atau fifis, paham ya fifis ya, paham? Ya. Itu dalam keadaan berdiri, pasti dia akan keluar lagi. Nah, ketika keluar berarti dia atau membatalkan wudu. Ketika ada 1 tetes kemudian harap apa lah wong 1 tetes stok. Anda tahu, kemudian nggak dicopot, Anda wudu, Anda sholat, berarti itu sudah membatalkan wudu. Sholatnya belum dikatakan sholat sempurna. Jelas sampai sini? Hati-hati ya, karena kata Nabi Muhammad, di alam barzah itu yang paling banyak itu diberikan azab murka siksa itu cuma 2 orang saja. Siapa yang nggak bisa jaga lisannya dan nggak bisa jaga kemaluannya. Dalam ini toharonya tidak selalu memperhatikan. Makanya kalau perempuan juga hati-hati. Perempuan malah lebih rentan lagi, gitu ya. Jadi perempuan hati-hati. Jangan sampai ketika Anda membuang air kecil dalam keadaan biasa saja. Diperhatikan pelan-pelan dulu, nggak usah guguk-guguk. Biasanya kowe pas jadi duduk-duduk, kowe cepet lagi apa sih kawan? Diemin aja. Itu ya. Wong ngerti nang kamar mandi ditakoni. Ya pengen kan jotos. Wong ngerti nang kamar mandi lagi apa? Emang lagi masak apa yang kamar mandi? Masa lagi guyonan handphonean kan nggak mungkin. Itu ya. Jadi bagaimana? Diemin aja. Ya. Untuk laki-laki supaya nggak keluar ketika membuang air kecil itu, kubulnya itu ditekan atau alat kemaluannya ditekan kemudian diakam 3 kali.
Itu disunahkan. Dan ulama sampai mengatur begitu. Nanti nggak keluar lagi. Karena dikhawatirkan ketika Anda mau mengambil air wudhu kemudian pipis terlebih dahulu, kemudian apalagi pipisnya dalam keadaan bersih, itu pasti. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh buktikan. Yang laki-laki, coba buktikan saja. Nanti setelah ini kajian selesai, Anda pipis dalam keadaan berdiri. Prakteknya makanya apa? Kalau kita orang diajarkan sama ustadznya itu prakteknya pakai tisu. Jadi ketika Anda pipis, dibuang itu, kemudian airnya dibuang terlebih dahulu, kemudian baru dibersihkan. Nah, Anda coba pakai tisu. Begitu Anda bangun masih ada tetesan, itu tuh sisa-sisa, dan itu najis. Paham sampai sini? Makanya hati-hati, gitu ya. Makanya hati-hati dalam masalah mengambil air wudhu. Dari yang keluar, makanya kalau umpamanya mengambil air wudhu, tadi dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan tenang mengambilnya, jangan gugup-gugup. Kayak zaman lagi puasa, gugup sudah dikomongin. Kalau puasa sebaiknya jangan kumur-kumur, kumur-kumur kadiran awan. Begitu kumurnya 3 kali, tapi yang keluar 2 kali. Si jinen dikeleken maksud. Ya, jadi itu juga. Makanya ketika puasa tidak usah yang kumur-kumur, karena dikhawatirkan nanti masuk atau minum, gitu ya. Nah, ini yang diperhatikan. Semua selain sperma apapun yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang dubur, baik berupa air kencing atau kotoran barang yang suci maupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudhu. Cuman di sini ada pertanyaan. Kalau sedangkan bila yang keluar adalah sperma maka tidak membatalkan wudhu. Ini ikhtilaf ya. Jadi kalau santriwan keluar air mani atau air spermanya itu tidak membatalkan wudhu, tapi Anda harus yang namanya mandi jinabah. Itu ya. Karena air mani itu enggak najis. Cuman Anda harus yang namanya mandi air besar. Awatul ghusla. Awas hati-hati ketika mau mandi juga harus diperhatikan. Wudu saja diperhatikan, mandi diperhatikan. Tolong dengar ini santriwan-santriwati. Ambil yang namanya gayung atau ambil yang namanya ciduk, kemudian dibasahin atau diguyur dulu mata kaki, 2 mata kaki. Mata kaki sudah, nanti ambil lagi. Terus nanti bagian dengkul. Nanti ambil lagi. Bagian mana lagi Ustaz? Bagian paha. Atau bahasa Inggrisnya kempol. Ya. Nanti diguyur. Terus nanti ambil lagi bagian sini nih, pundak. Kanan, kiri, sudah. Baru Anda ke kepala atau rambut, jasirah, apa? Ya, ambil sini, Mohon perhatian santriwan-santriwati, kalau bisa saat ini dan seterusnya kalau mau mandi bukan langsung diguyur di kepala. Kalau setiap Anda mandi langsung diguyur kepala, nanti rentan lambat laun imun kesehatan Anda, daya tahan tubuh Anda itu melemah. Makanya sekarang banyak orang-orang yang kenapa pemuda usianya masih muda tapi kok dia sering kena penyakit. Padahal masih muda, tapi sering pusing, sering lelah, letih, lesu. Kenapa? Dilihat cara mengambil ketika dia mandi. Oh, caranya ternyata bukan sama dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa sih? Karena tubuh kita hangat. Hangat kalau sama atis itu kontak. Kalau langsung dek. Makanya biar ada rasa dulu. Oh, airnya atisnya segini ya, dinginnya segini ya. Nanti dicoba lagi, naik sampai sini, diamkan, baru sampai sini. Jelas ya? Itu harus yang namanya mandi besar juga harus niat. Lah ketika mandi besar untuk yang laki-laki atau perempuan, sebaiknya mengambil air wudhu terlebih dahulu. Ambil air wudhu, nanti juga ada pembahasan lagi, kita lebih lengkap lagi. Ini sebagai pembuka saja. Nanti mau ngambil air wudhu kayak biasa. Wudhu kayak biasa sudah, kemudian dicopot, nawaitul ghusla kembali lillahi ta'ala. Saya niat atau pakai dalam bahasa Indonesia, saya niat mandi besar karena Allah. Sudah. Atani zawalul aqli. Yang berapa?
kedua ya berarti ya. Yang kedua atani zawalul akli, atsalits naum. Jadi ada yang mengatakan ini dibagi. Atani zawalul akli utawi kang nomor loro iku ilange akal. Akal hilang bu marindi. Mungkin lagi melayu-melayu kayak gitu ya. Atsalits naum, tidur. Jadi kalau mamanya dengerin biasanya ini kejadian di apa? Di sholat Jumat. Gitu ya. Khotibnya menyampaikan khutbahnya dengan suara yang pelan. Wis suaranya pelan, mendayu-dayu, kipas anginnya kayak ora enak. Nemburi, sendean, wala. Wis. Ya. Ngorok maning, aduh malah maya. Sing jengkeli maning biasanya ketika kita pengalaman tidur ngorok, itu ada teman-teman yang kita guyon. Lagi Jumatan turu, akhirnya dikerjain. Jore panturu, padahal wis turu ngorok. Jore panturu, nggak mesti ngorok, panturu lah. Lah itu orang-orang yang tidur, maka disunahkan untuk mengambil air. Fanama falyatawaddo. Orang yang tidur, naumi orang yang tidur sebaiknya mengambil air wudu. Bamaning wis ngorok. Wes. Itu ya. Awas hati-hati. Yang tidur atau pas waktu itu nggak ingat ya santai. Makanya ada yang bilang bagaimana cara kita mau dengerin di belakang tapi biar tidak termasuk kita tahu ngentut apa tidaknya. Ada ulama ngomong kalau pengen tahu mamanya kita pengen suara kentut kerasa atau tidak kerasa, ini kaki kita kalau lagi sila jangan menempel ke lantai. Kalau nempel ke lantai biasanya ngentut apa orangnya apa maning ning wis panturu atau sekadar setengah sadar, dia nggak tahu kayaknya aslinya ngentut apa ora ya. Masih pada jawabnya orang mungkin nyong ngentut suara mambor apa kak cari siapa wong ngentut temonine bus itu ya. Karena ngerentut menune bus kan serasanya masya Allah ya rasanya masa Allah kayak parfum import. Parfum import itu apa ya tidak bisa hilang. Jadi bagaimana? Makanya ambil sarung atau ambil yang kain, kakinya diangkat begini, set kayak gini. Nah, kalau diangkat ke sini, set, terus Anda dengerin kayak gini, Anda nanti bisa tahu. Pakai jarit lah kayak gini, set. Udah dengerin kayak gini. Jadi kalau begini, kaki ini nggak nempel ke lantai, meskipun ada momennya lagi set, ngentut atau enggaknya ada kerasa. Ya, jadi ketika diangkat begini masih tahu. Tapi kalau kakinya nempel, itu kadang-kadang nggak kerasa kalau sampai tidur. Ar-rabi lamsul mar'atil ajnabiyah. Jangan menyentuh orang-orang. Perempuan menyentuh wanita itu nggak boleh ya. Laki-laki menyentuh, kecuali ada satir atau aling-aling. Laki-laki sama laki nggak apa-apa. Itu ya. Yang nggak boleh kulit. Makanya kalau ada umpamanya mengambil air wudhu kemudian guyonan, aku pan netes deh, kayak ngerti wudhu boleh. Terus ini iseng anak laki-lakinya itu nge-max sini. Kon kabare primen lah batal loh. Berarti dia nggak tahu. Padahal dia nggak batal karena ada satir apa penghalang yang dipegang sininya. Nah kalau laki-lakinya megangnya tangannya, Anda lagi butuh perempuan, kemudian temennya datang, apa kabar? Ini batal. Mau lagi banyu itu takonnya apa kabar? Ya sini tek, berarti batal. Jelas sampai sini? Kalau sini enggak ya? Satu lagi awala mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan. Tidak batal wudu seorang laki yang bersentuhan kulit dengan sesama laki-laki atau perempuan dengan sesama perempuan juga tidak membatalkan wudu. Persentuhan kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi mahramnya, wudu juga tidak menjadi batal
bila seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan, namun ada penghalang seperti kain sehingga kulit keduanya tidak bersentuhan secara langsung. Ya, jangan sampai begini. Kalau sudah bersini, berarti batal. Tapi kalau sini, karena ada pembatas atau menghalang.